Yuran Fernandes masih diragukan mengawal benteng pertahanan PSM Makassar lawan Bali United. Pasalnya, pemain 28 tahun ini masih jalani latihan terpisah 3 hari jelang pertandingan. Dia masih dalam tahap pemulihan kebugaran fisik. Lantaran baru bergabung di latihan, makanya, Yuran Fernandes berpeluang belum bermain sejak menit awal. PSM Makassar bertemu Bali United pada pekan ke-19 Liga 1. Duel tim papan atasnya ini bakal terhelat di Stadion Sultan Agung, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2023, pukul 17 WITA. Juru taktik PSM Makassar Bernardo Tavares harus memutar otak untuk mengisi posisi ditinggalkan Yuran Fernandes. Apalagi, Bali United memiliki lini depan cukup tajam. Ada striker timnas Indonesia, Ilyas Pasojevic yang kini membukukan 9 gol dari 12 laga, bahkan, di pertandingan terakhir borong 2 gol lawan Persija Jakarta. Meski, akhirnya gagal beri kemenangan bagi Serdadu Tridatu karena kalah dengan skor 3-2, Pasojevic akan ditopang oleh penyerang sayap cepat, seperti Irfan Jaya, Privat Mbarga, M. Rahmat serta Yabes Roni. Di skuad PSM Makassar ada beberapa pemain bisa ditempatkan untuk mengisi lini ditinggalkan Yuran Fernandes. Akbar Tanjung jadi nama terdepan untuk gantikan peran Yuran Fernandes. Hal ini sudah dilakukan pemain 29 tahun ini di 2 pertandingan terakhir. Lawan PS Barito Putra dan PSS Sleman, Akbar Tanjung yang berposisi sebagai gelandang bertahan ditarik bermain ke belakang menjadi stopper. Peran barunya ini cukup berhasil dijalankan. Ia mampu mengomandoi lini pertahanan. Dari 2 laga, hanya 1 gol bersarang ke gawang Laskar Pinisi. Selain itu, jebakan offside diterapkan cukup efektif. Akbar Tanjung bergabung dengan skuad PSM Makassar di Liga 1 2022/2023 setelah didatangkan dari PSIM Yogyakarta yang berkiprah di Liga 2. Akbar Tanjung terbilang tak begitu familiar untuk fans PSM Makassar, bahkan jarang mendapat sorotan bahkan saat kompetisi Liga 1 2022/2023 sudah bergulir. Terang saja, Akbar Tanjung bukanlah nama tenar sebagai pemain di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Musim lalu Akbar Tanjung menjadi pilar PSIM Yogyakarta meskipun gagal membawa Laskar Mataram promosi ke Liga 1 Indonesia. Pada musim 2017 dan 2018 Akbar Tanjung memperkuat Cilegon United yang kini berganti nama menjadi RANS Nusantara FC. Kemudian pada musim 2019 Akbar Tanjung direkrut Badak Lampung FC, sebelumnya bernama Perseru Serui, yang berlaga di Liga 1. Di sini ia mencapai puncak performa terbaiknya di mana pemain kelahiran Jakarta 29 tahun itu mampu mencatatkan 29 penampilan dengan sumbangsih 1 gol. Dari Badak Lampung FC, Akbar kemudian hijrah ke PSIM Yogyakarta yang berlaga di Liga 2. Kedatangan Bernardo Tavares ke PSM Makassar pada tahun 2022 seolah menjadi pembawa keberuntungan Akbar dalam karir profesionalnya. Perjumpaannya dengan pelatih asal Portugal berusia 42 tahun ini membuat Akbar Tanjung mampu menggali kemampuan terbaik dalam dirinya. Bersama PSM Makassar, Akbar Tanjung membuktikan kualitasnya dengan merebut 1 posisi starting. Sejak didatangkan PSM Makassar, Akbar Tanjung sudah dimainkan dalam 17 laga Liga 1 dan 4 laga di AFC Cup 2022. Akbar Tanjung bermain sebagai starting untuk posisi gelandang pada turnamen AFC Cup 2022 kala menahan imbang Kuala Lumpur FC 0-0 dan menang 3-1 atas Tampines Rovers. Ia juga dipercaya Bernardo Tavares sebagai pemain utama lini tengah mendampingi Rashid Bakri, M. Arfan dan Wiljan